Oh, malaikat terang. Betul-betul. Tapi kalau dia tidak memberi makan firman penggembalaan, dia adalah setan yang menyamar menjadi malaikat terang. Jangan terkecoh. Jangan terkecoh. Istilah gembala adalah malaikat bukan karena dia, oh kasih uang, kasih ini. Bukan. Sekalipun boleh. Tapi belum. Kalau dia memberi firman penggembalaan, makanan manna yang dari surga, baru dia malaikat. Sekalipun dia tidak punya apa-apa, dia malaikat. Semoga kita bisa. Jangan ditipu. Jangan ditipu sungguh-sungguh. Jangan ditipu sungguh-sungguh. Ayo kita sungguh-sungguh. Sekarang domba-domba. Nah, tadi gembalanya. Domba-domba, sikap domba-domba yang tergembala adalah makan firman penggembalaan. Kalau gembalanya sudah siapkan firman penggembalaan, ya makan firman, taat, dengar-dengar, mendengar dan dengar-dengaran, melakukan firman penggembalaan. Itu sikap domba-domba yang tergembala. Makan firman penggembalaan. Ya, makan firman penggembalaan. Semoga kita bisa. Ayo para gembala termasuk Wijaya, sediakanlah makanan yang enak, yang bergizi bagi jemaat. Maka jemaat tidak akan tola-tole kemana-mana. Ya, tidak akan cari yang lain-lain. Kasih makan. Mohon maaf, saya ada satu kesaksian. Waktu tahun 93 saya oleh kemurahan Tuhan mengikuti Bapak Pendeta Pong almarhum ke New Zealand. Di situ saya baru kaget. Kami jalan naik mobil, lihat gunung. Lihat semacam gunung, bukit gunung. Penuh dengan domba, baris domba. Nah, seperti Kidung Agung itu ya, rambutmu bagaikan domba-domba, bulu domba. Itu betul. Saya lihat gunung domba. Yang saya aneh, tapi saya tidak cerita pada orang di mobil. Baru setelah saya menyampaikan firman jadi gembala itu baru, oh iya. Yang saya lihat keanehannya, semua domba itu nunduk. Gak ada. Nunduk makan. Nah itu tugasnya domba. Semua nunduk. Kalau tersedia rumput hijau, domba nunduk. Kalau yang disediakan rafia mungkin, ini rumput palsu. Ya dombanya begini-begini. Jangan salahkan domba kalau ke sana. Karena gembalanya tidak bisa menyediakan makanan yang baik. Tapi kalau gembala sudah menyediakan makanan yang baik, domba jangan begini-begini, tersesat. Ayo, saling koreksi. Jangan salahkan domba terus, tapi domba jangan salahkan gembala terus. Saling koreksi. Apa benar sudah ada rumput hijau makanan manna? Kalau sudah ada manna bisa memuaskan, makanlah. Sikap domba, makanlah. Gembala, kalau ada banyak domba yang lari-lari, periksa diri. Apakah saya sudah menyediakan makanan yang sesungguhnya, yang mengenyangkan, yang memuaskan? Semoga kita bisa mengerti. Semoga. Kalau sudah firman penggembalaan jadi makanan, tidak usah dipecut dombanya, tidak usah. Pasti datang sendiri. Amin, saudara. Pasti datang sendiri. Pasti minta-minta. Malah 3 macam ibadah tidak cukup. Om, ada doa puasa ayo om. Ada doa malam ayo om. Rindu terus. Tapi kalau makanan busuk, waduh, biar dipecut, tidak mau. Biar dipukul, tidak mau. Aku mau ke sana aja. Jangan salahkan. Semoga kita bisa mengerti. Ayo. Inilah sistem penggembalaan tugasnya. Matius 15 ayat 24. Ini lanjutkan tugas Yesus sebagai gembala baik. Memanggil domba-domba dengan suara gembala. Matius 15, 24. Mari. Jawab Yesus. Ya. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang. Hanya kepada domba yang hilang. Dari umat Israel. Jelas. Sebenarnya Yesus datang ke dunia untuk memanggil domba yang hilang. Itulah Israel, umat pilihan Tuhan, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau saudara baca ayat di bawahnya, bangsa kafir hanya anjing, bukan domba. Hanya anjing. Waktu ibu bangsa kafir ini minta, Tuhan sembuhkan anak saya, tolonglah anakku sakit. Tuhan bilang tidak patut roti untuk anak-anak, untuk Israel, untuk domba diberikan kepada anjing. Jadi sekali lagi, sebenarnya Yesus datang ke dunia
hanya untuk memanggil domba-domba yang hilang dari Israel, umat pilihan Tuhan. Bagaimana dengan bangsa kafir? Roma 11 ayat 25 26. Ini kesempatan bagi bangsa kafir. Mari. Roma 11 25 26. Mari. Silakan. Sebab saudara-saudara, Ya, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui Ya. rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar. Ya, Sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain bangsa telah lain masuk. itu bangsa kafir masuk. Terus Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti Terus yang tertulis, dari Ya. Sion akan datang penebus. Dia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. ya, terima kasih. Jadi ini Roma 11 25 sampai 26. Ya. Jadi bagaimana dengan bangsa kafir? Tuhan hanya memanggil bangsa Israel. Dombanya Tuhan itu Israel. Kafir ini anjing. Terus bagaimana dengan kita nasibnya? Ya, inilah ayat 25. Ya. Sebagian dari Israel tegar. Sebagian Israel tegar menolak panggilan Tuhan. Sehingga terbuka kesempatan kemurahan Tuhan, kesempatan dan kemurahan Tuhan kepada bangsa kafir untuk bisa menerima panggilan Tuhan, percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Karena sebagian Israel menolak. Sebagian Israel menolak. Jadi misalnya ini Israel 100% begini. Ya, ini misalnya tangan saya Israel, sebagian menolak. Sebagian menolak. Inilah tempatnya bangsa kafir. Jadi sebagian ini diisi oleh bangsa kafir. 3 jari. Diisi oleh bangsa kafir. Sehingga seluruh Israel, sekarang seluruh Israel diselamatkan. Seluruh Israel ini adalah bangsa kafir ditambah bangsa Israel ditambah bangsa kafir. Itulah gereja Tuhan. Seluruh Israel menjadi diselamatkan. Itulah bangsa kafir dan bangsa Israel diselamatkan. Ya, jadi saya ulang. Yesus memanggil domba-domba yang hilang. Sebenarnya Yesus hanya memanggil domba yang hilang dari Israel. Bagaimana dengan bangsa kafir? Sebagian bangsa Israel menolak panggilan Yesus. Tidak percaya Yesus, menolak, tegar hatinya. Menolak panggilan Yesus, tidak percaya Yesus. Maka terbuka kesempatan dan kemurahan bagi bangsa kafir, anjing-anjing, untuk menerima panggilan dari Yesus. Sama dengan percaya Yesus dan diselamatkan. Ayat 26, seluruh Israel diselamatkan. Seluruh Israel itu Israel rohani. Seluruh Israel diselamatkan sama dengan Israel rohani yang terdiri dari bangsa Israel asli dan bangsa kafir diselamatkan. Menjadi dombanya Tuhan yang diselamatkan. Semoga kita hanya kesempatan, hanya kemurahan Tuhan bagi kita bangsa kami. Sekarang tandanya selamat bagaimana? Tanda-tanda domba yang selamat, kehidupan yang selamat bagaimana? Tanda kehidupan yang selamat. Kisah Rasul 2 ayat 36 mulai. Kisah Rasul 2 ayat 36 mulai. Mari silakan. Jadi seluruh kaum Ya. Israel harus tahu dengan pasti. Harus tahu dengan pasti, harus yakin. Terus Bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. menjadi Tuhan dan Kristus Yesus yang disalib. Harus yakin, percaya. Terus Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. ya, Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. ya, Apakah yang harus kami perbuat, apa saudara-saudara? yang harus kami perbuat supaya selamat? Terus Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. bertobatlah, Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dibaptis. dalam nama Ya. Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Terus Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, kamu menerima Roh Kudus. Terus Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu. Dan bagi Israel, orang-orang yang masih betul, jauh. pelan. Sebab bagi Sebab bagi kamulah kamulah janji janji itu itu, dan dan bagi 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 anak-anakmu. Israel dan keturunannya. Terus Dan bagi orang yang masih orang jauh. yang masih jauh itulah kita bangsa kafir. Terus Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan. Kafir juga dipanggil oleh Tuhan. Ada kesempatan tadi 100% begini, ya. Ini Israel sebagian menolak. Jadi ini tempatnya kafir. Dipanggil oleh Tuhan. Menjadi domba-domba kehidupan yang diselamatkan. Ini. Ya, mari teruskan. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Ya, Dan ia mengecam dan menasihati mereka. katanya
berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Terima kasih. Jadi tanda-tanda selamat A, tahu dengan pasti, percaya, iman kepada Yesus, pasti, tidak bimbang. Percaya atau iman kepada Yesus. Dalam tabernakel, nah ini saya terangkan dalam sistem tabernakel pagi ini, karena ini Bible study, ya, dan perjamuan suci, kita belajar tabernakel. Jadi tabernakel ini kerajaan surga yang dilihat Musa di Gunung Sinai. Musa melihat kerajaan surga, lalu Tuhan bilang, buatlah di bumi, miniatur kerajaan surga di bumi. Nah, kalau mau masuk kerajaan surga ya gampang, belajar aja lah miniaturnya. Kalau saudara mau tahu Indonesia, Taman Mini itu ada, ya, miniaturnya. Ya sudah tahu, oh Irian itu begini, begitu. Oh sudah garis besar tahu kita. Ya, nanti tanggal 23, 24 ya, 25 November kita mengadakan kebaktian di Taman Mini sana, ya, di Jakarta. Jika saudara mau ikut, silakan untuk mendaftar, bisa juga kepada Pak John Panjaitan, bisa juga, ya. Tapi ongkos ditanggung sendiri. Ah, itulah, ya, berdoa supaya PP ongkosnya. Semua berkorban, amin sagu. Semua berkorban, semua berkorban, semua berkorban. Ya, baik, Tuhan memberkati. Ya, ini. Jadi miniatur kerajaan surga ini yang kita pelajari. Ada yang bilang, loh itu kan sudah Taurat om. Oh iya, kalau Taurat, saya bilang Pak Balmet harus bikin kolam basuhan, harus cocok, harus bikin pintu gerbang, harus bikin pelita emas. Wah, pelita emas itu 34 kilo emas. Kira-kira sudah tidak jadi kebaktian kita, ya. Tidak jadi, baru saya bilang, Pak Balmet bikin pelita emas 34 kilo. Nah, sudah tidak jadi Pak. Lain kali Pak. 34 kilo berapa? Itu kalau Taurat. Alat-alat yang jasmani itu Taurat. Tapi ini arti rohani. Amin. Taurat yang sudah digenapi dalam perjanjian baru, digenapi oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Arti rohani. Nah, saudara-saudara tidak nganggur begini datang. Bukan bawa mobil. Saya tidak mau kalau bawa mobil. Bawa lembu. Nah, kalau Taurat, siapa yang mau datang masuk gedung, bukan di karcis, bukan, bawa lembu. Yang agak kelas menengah, bawa domba atau kambing. Yang miskin om, bawa burung. Wah, kaya saya. Banyak lembunya. Cuma mau dibawa ke Malang ya susah juga, lembunya. Nah, itu kalau Taurat. Banyak yang bilang Taurat. Oh, bukan. Ini penggenapan hukum Taurat. Amin, sagu. Dalam arti rohani. Jadi apa, sagu? Tanda keselamatan, percaya Yesus. Tahu dengan pasti, tidak ragu-ragu. Percaya, iman kepada Yesus. Lewat mendengar firman. Roma 10 ayat 17. Iman lewat mendengar firman Tuhan. Itu dalam tabernakel masuk pintu gerbang. Seperti gereja kita ini. Ada pintu gerbangnya. Lah kerajaan surga begini kira-kira. Ada pintu gerbangnya. Itu tabernakel. Ada pintu. Masuk pintu gerbang. Percaya kepada Yesus. Iman kepada Yesus. Lewat mendengar firman. Lewat mendengar, bukan melihat. Kalau saudara datang kepada Tuhan karena diajak teman, karena diajak pacar, karena melihat orang sakit jadi sembuh, boleh. Tapi harus ditingkatkan. Karena mendengar firman. Kalau melihat orang sakit jadi sembuh, percaya Yesus, satu waktu melihat orang sakit jadi mati, wah, imannya mati juga. Oh, ternyata dulu kebetulan aku itu. Jangan mendengar. Biar sakit mati, sakit sembuh, sakit setengah mati, terserah. Yang penting saya percaya Yesus. Amin. Itu iman yang benar. Masuk pintu gerbang. Masuk pintu gerbang. Kemudian bertobat. B. Bertobat. Mezbah korban bakaran. Dulu binatang. Makanya harus bawa binatang dulu. Sekarang sudah Yesus disalib. Itu mezbah korban bakaran. Bertobat. Berhenti berbuat dosa. Kembali kepada Tuhan. Stop dosa. Kalau sudah percaya Yesus, stop dosa. Itu iman. Perbuatan iman adalah bertobat. Stop dosa. Berhenti berbuat dosa. Kembali kepada Tuhan. Kemudian C, saya jadikan satu, lahir baru dari air dan roh. Air itu baptisan air, kolam basuhan. Roh itu baptisan roh. Pintu kemah, pintu yang kedua ini.
Pintu gereja yang kedua. Ada pintu kedua, pintu kemah. Di sana bisa dilihat pintu kemah.